Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan melakukan presentasi dengan materi matrik General Electric atau matrik GE dengan mata kuliah Manajemen Portofolio. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Kak Hilmi Fitria dengan nomor NIM 24 11 90 74 84. Yang kedua, Ali Haryani dengan nomor NIM 24 11 90 74 18. Yang ketiga ada Kak Edwin Apriananto dengan nomor NIM 24 11 90 74 58. Yang keempat ada Kak Hendro Santoso dengan nomor NIM 24 11 90 74 81. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Matrik GE atau matrik General Electric adalah remodifikasi dari matrik BCG yang dikembangkan oleh McKinsey dan General Electric. Matrik ini berusaha memperbaiki matrik BCG karena itu tidak cukup fleksibel untuk mempertimbangkan masalah-masalah yang berulang. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Kak Hilmi Fitria. Assalamualaikum. Pengertian metrik General Electric. Metrik GE adalah metrik yang memetakan sebuah perusahaan dan produk berdasarkan dua variabel utama, yaitu competitive strength pada sumbu Y dan market attractiveness pada sumbu X. General Electric atau GE, metrik adalah sebuah perencanaan yang menggunakan matriks 3x3 yang digunakan untuk melakukan analisis bisnis portofolio sebagai salah satu langkah dalam proses perencanaan strategis. Selanjutnya bakal dibacain sama dibenerin. Selanjutnya komponen matriks GE. Yang pertama, daya tarik pasar, mempertimbangkan variabel yang terkait dengan pasar itu sendiri. Yang kedua, kriteria posisi bisnis atau kekuatan bisnis, pada dasarnya melihat kekuatan dan kelemahan bisnis di berbagai bidang. Adapun kekurangan dan kelebihan matriks GE, yang pertama kelebihannya membuat memprioritaskan sumber daya yang terbatas untuk mencapai hasil terbaik. Yang kedua, manajer menjadi lebih sadar bagaimana kinerja produk atau unit bisnis mereka. Selanjutnya, matriks ini merupakan kerangka kerja portofolio bisnis yang lebih canggih daripada matriks BCG. Mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja portofolio bisnisnya. Kekurangannya, satu, membutuhkan konsultan atau orang yang sangat berpengalaman untuk menentukan daya tarik, industri, dan kekuatan unit bisnis seakurat mungkin. Selanjutnya, mahal untuk dilakukan. Yang terakhir, tidak memperhitungkan sinergi yang dapat terjadi antara dua atau lebih unit bisnis.
Selanjutnya ada implikasi strategis. Setelah grafik diplot, ada 3 opsi untuk umum bagi perusahaan terkait dengan strategi investasinya. Yang pertama, grow. Unit bisnis yang termasuk dalam kategori ini menarik investasi oleh korporasi karena mereka berada dalam posisi untuk menghasilkan pengembalian tinggi di masa depan. Yang kedua, selektif. Unit-unit bisnis ini berada dalam posisi yang lebih ambigu dan tidak jelas apakah mereka akan tumbuh di masa depan atau menjadi stagnan. Investasi dalam kategori ini hanya boleh dilakukan jika ada uang yang tersisa setelah berinvestasi di unit yang menguntungkan. Yang ketiga, ada harvest. Unit dalam kategori ini mungkin berkinerja buruk dan di industri dan pasar yang kurang menarik. Ini seharusnya hanya diinvestasikan jika mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang daripada yang dimasukkan ke dalamnya. Kalau tidak, mereka harus dilikuidasi. Selanjutnya, perbedaan antara matrik GM McKinsey dan BCG matrik. 1. Perbedaan visual. BCG hanya matrik 4 elemen, sementara GM McKinsey adalah matrik 9 elemen. 9 elemen memberikan potret visual yang lebih baik di mana unit bisnis berdiri dalam matrik. Ini juga memisahkan elemen investasi atau menumbuhkan diri elemen panen atau melepaskan yang lebih dekat satu sama lain dalam matrik BCG dan dapat membingungkan orang lain tentang keputusan investasi apa yang harus dibuat. Yang kedua, kelengkapan. Dalam matrik BCG, kekuatan kompetitif unit bisnis sama dengan pangsa pasar relatif, yang mengasumsikan bahwa semakin besar pangsa pasar suatu bisnis, semakin baik posisinya untuk bersaing di pasar. Tetapi terlalu sederhana untuk menganggap bahwa itu adalah satu-satunya faktor yang mempengaruhi persaingan di pasar. Hal yang sama dengan daya tarik industri yang diukur hanya sebagai tingkat pertumbuhan pasar di BCG. Tidak mengherankan jika GE dengan portofolio bisnisnya yang kompleks membutuhkan sesuatu yang lebih komprehensif dari itu. Selanjutnya adalah gambar perbedaan antara matrik GM McKinsey dan matrik BCG. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.